Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Syukriyah dengan NIM 1704011112. Di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi hate speech pada media sosial Twitter menggunakan algoritma LSTM. Latar belakang. Perkembangan teknologi pada bidang informasi telah membuat berbagai aplikasi media sosial bermunculan seperti halnya Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Henlein, mendefinisikan media sosial adalah suatu pengelompokan software atau perangkat lunak berbasis internet yang berada di atas dasar ideologi dan teknologi 2.0. serta yang dapat memungkinkan user atau pengguna untuk penciptaan dan pertukaran atau user-generated content. Twitter adalah salah satu dari media sosial aplikasi yang berbasis microblogging. Microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas atau pendapat. Rasa benci harus mengandung diskriminasi dan pernyataan atau opini emosional, sehingga dapat dibedakan dengan aksi lainnya. Penelitian ini juga mengelompokkan emosi menjadi dua, yaitu positif atau senang, dan negatif atau marah, jijik, takut, dan sedih. Berikut yaitu kerangka kerja penelitian. Yang pertama yaitu kita start, lalu memasukkan dataset, lalu pre-processing, yaitu ada case holding, tokenizing, filtering, dan stemming. Selanjutnya itu klasifikasi dengan menggunakan algoritma LSTM. Lalu selanjutnya pengujian dan hasil. Dataset yang digunakan untuk mendeteksi hate speech dalam proses pre-processing berjumlah 1.650 menggunakan aplikasi Google Colab. Setelah melakukan pre-processing, dataset berjumlah 1.640. Dataset terdiri dari data training dan data testing dan dari jumlah data 1.640. Data training berjumlah 1.476 diambil dari 90% dari data 1.646 dan sisanya data testing yang berjumlah 164 data. LSTM, Long Short Term Memory Network, merupakan sebuah evolusi dari arsitektur RNN, di mana pertama kali diperkenalkan oleh Hochreiter dan Schimmelbusch. Hingga penelitian ini dilakukan, banyak para peneliti yang harus mengembangkan arsitektur LSTM di berbagai bidang, seperti dalam bidang speech recognition dan forecasting. LSTM memiliki tambahan informasi sinyal yang diberikan dari satu langkah waktu ke langkah waktu berikutnya, yang biasa disebut dengan cell memory. LSTM didesain untuk mengatasi permasalahan vanishing gradient dengan menggunakan mekanisme gerbang atau get forget. Langkah pertama dalam LSTM adalah memutuskan informasi apa yang akan dibuang dari konteks T-1 dengan menggunakan sigmoid yang kita sebut dengan gerbang lupa atau forget FT. Gerbang ini membaca nilai ST-1 dan XT dan menghasilkan angka antara 0 dan 1 untuk setiap elemen dalam CT-1. Nilai 1 artinya benar-benar jaga elemen ini, sementara 0 artinya benar-benar singkirkan elemen ini. Suatu elemen dalam CT-1 merupakan mungkin menyimpan informasi gender subjek saat ini, sehingga kata ganti yang benar dapat digunakan. Ketika kita melihat subjek baru, maka elemen lama dalam CT-1 bisa kita lupakan. Selanjutnya get input. Langkah selanjutnya adalah memutuskan informasi baru apa yang akan kita gunakan di CT. Proses ini memiliki dua bagian. Pertama, gerbang sigmoid yang disebut gerbang masukan atau input get memutuskan nilai mana yang akan kita perbarui. Lalu sebuah lapisan TAN menghasilkan kandidat vektor konteks baru. CT dibaca dengan C tilde. Lalu kita gabungkan keduanya untuk membuat pembaruan ke konteks nanti. Dalam contoh model bahasa kita menambahkan jenis kelamin subjek baru ke konteks untuk menggantikan elemen yang lama yang kita lupakan. Selanjutnya, sekarang saatnya untuk memperbarui konteks lama CT-1 ke konteks baru CT. Kita kalikan konteks lama dengan FTL untuk melupakan hal-hal yang kita
kita putuskan untuk dilupakan. Kita kalikan kandidat konteks baru kita C-tag dengan I-tag untuk memutuskan seberapa banyak kita akan menyertakan kandidat konteks baru. Lalu kita tambahkan keduanya. Dalam kasus model bahasa, ini adalah tempat kita benar-benar membuang informasi tentang gender subjek lama dan menambahkan informasi baru, seperti yang kita putuskan pada langkah sebelumnya. Akhirnya kita perlu memutuskan apa yang akan kita hasilkan. Output ini akan didasarkan pada nilai dalam konteks kita dan dilewatkan ke suatu filter. Pertama, kita jalankan gerbang sigmoid yang kita namakan gerbang output atau output get untuk memutuskan bagian-bagian apa dari konteks yang akan kita hasilkan. Kemudian kita lewatkan konteks melalui tan untuk membuat nilainya menjadi antara -1 dan 1. Dan kita kalikan dengan output gerbang sigmoid tadi sehingga kita hanya menghasilkan bagian yang kita putuskan. Untuk contoh model bahasa, ketika kita baru melihat subjek baru, mungkin ingin menyimpan informasi yang relevan untuk menghasilkan kata berikutnya. Misalnya apakah subjeknya tunggal atau jamak, informasi gendernya, dan sebagainya. Yang pertama yaitu proses pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data postingan pengguna Twitter. Data yang dikumpulkan berupa data teks yang diambil menggunakan teknik crawling. Seperti yang di bawah ini, gambar di bawah ini. Hasil data crawling dalam file Excel di atas akan diproses menggunakan proses labeling untuk menentukan klasifikasi pendapat atau pandangan dari hasil tweet yang telah di-crawling tadi. Selanjutnya ada tweet, clean text, dan label. Yaitu yang pertama, tweetnya itu paket kompli misuh pagi ini yang ku dengar GT 5X goblok cu anjing blessed my ear. Clean textnya itu paket kompli misuh pagi ini ku dengar GT goblok cu anjing blessed my ear. Labelnya 1. Yang kedua itu yang menjadi persoalan rejim Jokowi ini melanggengkan salah urus kebijakan agraria Orde Baru sebelumnya. #keadilan distribusi tanah. Clean text-nya yaitu yang menjadi persoalan rejim Jokowi ini melanggengkan salah urus kebijakan agraria Orde Baru sebelumnya, keadilan distribusi tanah. Labelnya 0. Selanjutnya tweet yang ketiga yaitu kampung di Danau Sunter sekarang menjadi indah karena pemukiman warga tersebut dicat warna-warni, diresmikan oleh Gubernur User 24 Maret 2018 lalu. Inisiatif ini untuk mendukung Danau Sunter dan sekitarnya menjadi tempat rekreasi. Selanjutnya yaitu clean text-nya kampung di Danau Sunter sekarang menjadi indah karena pemukiman warga tersebut dicat warna-warni, diresmikan oleh Gubernur User 24 Maret 2018. Lalu inisiatif ini untuk mendukung Danau Sunter dan sekitarnya menjadi tempat rekreasi. Labelnya 0. Selanjutnya yang keempat, user ulama cebong kan abu janda. Oh, sekarang udah ada gerombolan baru ya. Paling-paling satu alumni ama janda WKWK. Clean text-nya yaitu user ulama cebong kan abu janda. Oh, sekarang udah ada gerombolan baru ya. Paling satu alumni ama janda WKWK. Labelnya 1. Dalam kasus ini, kelas positif berlabel 1 menyatakan bahwa tweet tersebut adalah kata-kata yang mengandung unsur hate speech. Sedangkan kelas negatif berlabel 0 menyatakan bahwa tweet tersebut kata-kata yang netral atau tidak mengandung hate speech. Yang kedua yaitu text pre-processing. Pre-processing adalah tahapan proses untuk membersihkan data dari kata-kata atau tweet yang tidak diperlukan, serta kata-kata yang tidak memiliki makna. Proses ini dilakukan sesuai dengan isi dari dataset yang ada. Proses pre-processing ini meliputi scaffolding, tokenizing, filtering, dan steaming. Tahap pre-processing yang pertama yaitu menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Lalu library di Python yang dibutuhkan untuk melakukan proses pre-processing. Selanjutnya membaca dataset yang akan diproses. Selanjutnya menampilkan jumlah data hate speech yang bernilai 0 dan 1, lalu menampilkan hate speech dalam bentuk diagram batang seperti gambar di samping. Lalu selanjutnya mengubah huruf di kalimat menjadi huruf kecil semua. Lalu tokenizing untuk menghapus angka, tanda baca, simbol, dan yang lainnya. Selanjutnya menghapus kata user, URL, dan RT pada dataset seperti gambar di bawah. Lalu menghapus add,
atau nama user, lalu hashtag dan angka pada dataset seperti gambar di bawah yang telah dihapus. Lalu menghapus tanda baca dan menghapus spasi kosong pada dataset seperti gambar di bawah. Lalu menghapus kolom yang kosong dan menghapus huruf yang terdiri dari 1 atau 2 huruf. Pung berfungsi untuk mendownload tokenized, menghitung jumlah kata pada sebuah kalimat di dataset. Lalu mengubah format list menjadi sebuah teks biasa. Yang C yaitu filtering dan stemming. Ini yaitu proses filtering dan stemmingnya seperti gambar di bawah. Hasilnya seperti ini. Lalu mengubah format list menjadi teks biasa pada dataset. Lalu menghapus kolom yang tidak diperlukan dan menghapus data yang double seperti gambar di atasnya. Gambar ini yaitu menampilkan visualisasi kata-kata yang sering muncul. Selanjutnya perhitungan algoritma LSTM seperti ini. Gambar ini yaitu pada gambar di samping terlihat bahwa loss dari yang bernilai besar menjadi nilai yang kecil. Akurasinya dari yang bernilai kecil menjadi nilai yang besar. Semakin banyak epoch maka semakin tinggi nilai akurasinya. Berikut hasil perhitungan algoritmanya. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data sebanyak 1640 kalimat dari 1650 kalimat dari dataset, algoritma long short term memory memiliki akurasi dengan nilai akurasi 91%, nilai recall untuk negatif 18,48%, nilai recallnya 94%, nilai precisionnya 93%, dan nilai F1 skor 90%. Di sini kami menggunakan aplikasi Google Colab untuk menghitung algoritma LSTM dan proses pre-processing. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.